Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul mukaramin, shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia dan juga nikmat yang dikaruniakan kepada kita semuanya. Hingga hari ini kita masih seger buger, masih berkesempatan menghirup udara segar, bertemu di majelis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Ini perlu kita syukuri, dan salah satu langkah syukur kita adalah dengan hadir di majelis ilmu pada kesempatan pagi hari ini. Salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shaimin shaimat rahimakumullah, alhamdulillah kita mulai pengajian di Ahad pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab. Seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terus dikaruniai sehat wal afiat. Segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang susah jadi mudah, yang sakit jadi sehat, yang rezekinya seret jadi gampang, dan juga dikaruniai keberkahan di dalam hidup. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saimin saimat rahimakumullah. Ini pertemuan ketiga ini ngaji kitab yang mengumpulkan hadis-hadis penjelasan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan dari berbagai sahabat. Ini ada beberapa tema yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, An Anasin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna rajulan, ada seseorang sahabat, sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bertanyanya anis sa'ah, tentang hari kiamat. Qala, kemudian sahabat itu bertanya, mata sa'ah,
kapan kiamat itu? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa madza a'datta laha. Jawabnya dengan pertanyaan. Kamu tanya tentang kiamat, sekarang saya bertanya, wa madza a'datta laha, apa yang sudah kamu siapkan untuk ke kiamat? Nah, itu. Ini ngapain nanya-nanya kiamat, apa yang udah disiapin, kira-kira begitu. Karena di dalam hadis yang lain, pernah suatu waktu di majelis ilmu seperti ini, ya pas lagi ngaji seperti ini, tiba-tiba ada orang yang asing di mata para sahabat, tapi pakaiannya putih bersih, kemudian nggak ada tanda-tanda dari perjalanan jauh, rambutnya rapi, pakaiannya bersih, kondisinya fit, tidak menunjukkan dia dari perjalanan jauh, tapi nggak ada yang kenal satupun di antara para sahabat. Kemudian tanya, akhbirni anil Islam, ceritakan wahai Muhammad apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Diceritakan oleh Rasulullah SAW. Begitu dijawab, di akhir jawabannya langsung si orang yang bertanya ini menjawab, sadaqta, benar. Jadi mahwal iman, iman itu apa wahai Rasulullah? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qada'i khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada nabi dan rasul, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada hari akhir, percaya qada khairihi wa syarrihi min Allah. Shadaqta, dijawab benar. Kemudian tanya lagi, ma huwal Islam, apa itu Islam? Anta syahada la ilaha illallah wa antu sholliya, kemudian wa antu tiya zakah wa anta suma ramadana wa anta hujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Shadaqta. Islam itu apa? Engkau ikrar atas keyakinanmu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, kamu ikrarkan dengan syahadat. Kemudian kamu menjalankan sholat, kamu menjalankan zakat, kamu menjalankan puasa, kamu haji jika kamu mampu. Shadaqta, benar. Kemudian akhbirni anil ihsan, tanya lagi apa itu ihsan. Ihsan itu apa? Anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau pada saat ibadah itu melihat Allah. Artinya apa? Kalau kita melihat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pasti kita ya konsentrasi, kita khusyuk. Orang ngadep Pak RT aja handphone dimatiin, begitu ada dering aja grogi gitu kan. Apalagi ini hadap Allah Subhanahu wa taala, pasti seluruh daya upaya diarahkan untuk konsentrasi full kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu, seandainya kamu enggak melihat, dan pasti enggak melihat gitu kan, di dunia pasti enggak melihat. Fa innahu yaraka, tetapi Allah Subhanahu wa taala pasti melihatmu. Kita enggak melihat Allah, tetapi Allah melihat kita. Maka pastikan ketika kita menjalankan ibadah sholat, ibadah zakat, termasuk juga aktivitas yang bersifat personal, enggak ada orang lain lihat, tetapi Allah lihat. Pastikan Allah hadir seolah-olah Allah melihat, atau seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Itulah ihsan. Setelah 3 hal ini ditanya dan dijawab oleh Rasulullah SAW, kemudian dijawab lagi shadaqta, kemudian ditanya lagi mata sa'ah. Sama pertanyaannya, kapan hari kiamat? Nah, jawabannya Rasulullah SAW, mal mas'ul bihi a'lamu minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Jadi sama-sama nggak tahu. Mal mas'ul bi a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu dari orang yang bertanya. Artinya ya sama-sama nggak tahu. Sama-sama nggak tahu, karena itu adalah misteri, sebagaimana juga kematian.
Sebagaimana juga Lailatul Qadar nih. Lailatul Qadar ini nggak ada satupun yang diberikan informasi kapannya. Maka itu kita diminta untuk serius nyarinya, mempersiapkannya. Sama dengan kematian, kalau ada orang dikasih informasi besok mati, pasti kemudian semua urusan dunianya ditinggalin, fokus untuk kepentingan menyongsong kematian ini. Tapi nggak ada satupun yang diberi informasi. Nah, kemudian orang yang bertanya itu tanya lagi, apa tandanya? Nah, tandanya setelah pertanyaan selesai tuntas, kemudian pamit. Begitu pamit, ya hilang aja. Cing. Nah, Rasulullah kemudian memberikan kabar kepada para sahabat. Ada yang kenal nggak itu tadi? Enggak ada ya Rasulullah. Masa sih katanya nggak ada yang kenal? Itu adalah malaikat Jibril al-lamana al-Islam. Itu adalah malaikat Jibril mengajarkan kita tentang apa itu iman, tentang itu Islam, tentang itu ihsan. Mengajarkan pada malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril pun juga nggak dikasih tahu informasi kapan as-sa'ah, kapan hari kiamat. Qala wa ma'adatta. Rasulullah SAW menjawab dengan pertanyaan retoris, madza a'tatta laha, apa yang telah kamu siapkan? Qala, kemudian seseorang yang tanya tadi, la syai'a, enggak ada ya Rasulullah, illa anni, kecuali saya uhibbullah, saya mencintai Allah Subhanahu wa taala, wa rasulahu, dan mencintai rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau nanti akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Jadi sahabatnya jawab juga nggak sombong, nggak ada yang saya siapkan. Ya mungkin sholatnya kurang, puasanya juga nggak penuh-penuh, kemudian zakatnya ya nggak optimal ngitungnya, tetap bayar zakat gitu kan. Tetapi satu hal, saya mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Mencintai Allah, ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu ada perintah, begitu ada nida, panggilan azan bergegas. Begitu ada permintaan untuk zakat, dibayarkan semampunya. Begitu ada imbauan jihad, dia ikut. Demikian juga cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, salah satu bentuk mahabbatur Rasul, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya baca sholawat. Ya, itu salah satu ekspresi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa membaca sholawat kepadaku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya 10 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan sallallahu alaihi atas orang yang membaca salawat tadi, biha, sebab baca satu salawat, asyran, 10 kali. Dan bukan hanya manusia yang membaca salawat, tetapi juga para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Makanya pada saat setiap khotib khutbah itu kan selalu dibaca itu ayat Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah salawat atas Nabi. Nah, di dalam tafsirnya dijelasin, Allah baca salawat, malaikat baca salawat, kita baca salawat. Salawat itu doa, masa Allah berdoa? Nah,
Ini kan kadang orang kalau nggak paham pusing ini. Oh iya ya, Allah berdoa. Kalau Allah berdoa kepada siapa? Wong doa itu permintaan, ya kan? Jadi ada doa, ada soal. Dua-duanya permintaan. Nah ini dalam bahasa Arab nih ada dua terminologi. Doa itu adalah talabus syai'i ala wajhil isti'la. Doa itu permohonan, sama-sama minta tapi posisinya dari orang rendah ke yang lebih tinggi. Itu mohon. Jangan mohon ke rakyat. Jangan minta, perintah berarti. Kita nggak mohon ke anak, tapi perintah. Kita mohonnya, mintanya kepada orang tua, mintanya kepada pimpinan. Ini posisinya di atas. Tapi kalau posisinya talabu al-amri ala wajil istidna, itu amr. Ada al-amru wa doa, itu perintah. Allah kepada makhluknya bukan doa, tapi perintah. Kita kepada Allah bukan perintah, sekalipun sama. Ya Allah berikan rizki, itu kan kita merintahin Allah. Ya Allah tolong berikan rizki, tapi posisinya ini bukan amr, bukan perintah, tapi mohon. Ya Allah saya mohon kau turunkan rizki. Esensinya sama, minta. Tapi yang satu adalah dari atas ke bawah, itu perintah. Dari yang satu dari bawah ke atas, itu adalah doa. Dan doa ada adabnya. Doa ada adabnya. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala baca salawat, tapi baca salawatnya bukan doa. Doa kepada siapa? Wong Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Ini bukan doa, artinya yusalluna, memberi rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat adalah memohonkan kepada Allah untuk diberikan rahmat dan juga maghfirah. Kita memohon kepada Allah. Loh, Rasulullah bukannya orang maksum, Rasulullah bukannya bebas dosa, kok masih dimohonkan ampun, dimohonkan keberkahan? Rasulullah nggak butuh, tetapi yang butuh kita sebagai bentuk mahabbah. Itu ibaratnya itu Rasulullah itu adalah gelas, isinya sudah penuh, airnya air bersih. Begitu kita minta, ini luberannya ke kita, itulah syafaat. Itulah syafaat. Makanya man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi asyra, siapa yang baca salawat memintakan rahmat dari Allah. Ini bukan Pak Rahmat ini, Pak Rahmat juga sih. Pak Rahmat mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan rahmat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan luberannya kepada siapa? Kepada yang baca, gitu, kepada yang baca. Itulah yang namanya syafaat. Itu namanya syafaat. Jadi logiknya begitu. Makanya kita perbanyak sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini hadis yang pertama. Ini hadis yang berikutnya sama, ini diriwayatkan dari Anas. Ini lebih detail. Anna rajulan sala Nabi sallallahu alaihi wasallam mata sa'ah, bahwa seseorang datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, kapan itu hari kiamat ya Rasulullah? Qala ma'adatalaha, apa yang sudah kamu siapkan? Qala, kemudian ia menjawab, ma'adatulaha min katsirin sholatin, saya enggak menyiapkan ya ibadah pas-pasan gitu. Saya enggak menyiapkan khusus banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah. Sedekah saya ya pas-pasan, sholat saya juga pas-pasan, puasa saya pas-pasan. Walakinni uhibbullaha wa rasulah, akan tetapi kata si sahabat ini, saya mencintai dengan setulus hati, mencintai Allah dan juga mencintai Rasulnya. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kalau orang biasanya gabung dan juga cinta dengan pemabuk, ya nanti temannya pemabuk pada saat di akhirat. Nah, disinilah pentingnya
memilih circle itu. Nah, terutama anak-anak kita. Anak-anak kita ini adalah anaknya circle, ya. Kalau lingkungannya baik, kalau toh nggak baik-baik amat, minimal dia akan terpengaruh kepada aura kebaikan. Nah, itu udah pasti itu. Sebaliknya kalau anak kita circle-nya adalah circle nakal, mabuk, sekalipun nggak nakal kena aura. Pas ada gerebekan polisi ikut kena juga itu. Pas ada gerebekan polisi ikut kena juga. Makanya kita pastikan itu circle-nya adalah circle baik gitu kan. Makanya apa pepatah Arab tuh, anil mar'ila tas'al wasal an qarinihi. Tentang seseorang jangan tanya orang itu, tetapi tanya lingkungannya, di mana dia bersosialisasi, di mana dia berorganisasi, di mana dia main bersama dengan siapa. Kalau nyari mantu juga begitu, ibu bapak itu. Kalau nyari mantu ya nggak usah tanya langsung calonnya, lihat aja circle-nya, udah gitu aja. Dia biasanya di mana itu, lihat circle-nya. Itu cara nyari mantu yang paling efektif. Kalau mantunya yang calon mantunya yang promosi datang, nah ini pasti baik-baik semua itu. Jadi kita juga harus selektif, bukan hanya sekedar pilihan, tetapi kita bisa mengarahkan anak kita memilih yang baik, karena urusan jodoh itu bukan hanya urusan 1-2 hari, tetapi urusan panjang waktu, dan bukan hanya urusan berdua, tetapi urusan semua keluarga. Yang berikutnya hadis ini hadis nazar. Idza halafatil mar'ah litamshi hafiyatan ghairu muhtamir. Prinsipnya kita dianjurkan untuk berbuat kebaikan, termasuk juga cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada kebiasaan di masyarakat jahiliyah itu, kalau pengen berbuat baik itu meyakinkan orang atau mengkaitkan sesuatu perbuatan itu dengan kondisi yang akan terjadi. Misalnya, nanti kalau saya diangkat jadi dirut, saya akan traktir semua jamaah masjid. Nah, ini dia mau berbuat baik tapi dikaitkan dengan kesuksesan. Boleh nggak itu? Boleh. Bahkan pada suatu waktu syaratnya terpenuhi, apa yang dipersyaratkan wajib dilaksanakan. Tadi itu, kalau nanti saya diangkat jadi dirut akan traktir. Begitu diangkat dirut maka wajib itu hukumnya. Yang asalnya traktir itu sunnah, kemudian dia berubah menjadi wajib. Itu adalah nazar. Di dalam Islam enggak begitu dianjurkan nazar itu, tetapi begitu nazar dilakukan maka wajib dilaksanakan ketika itu tidak bertentangan dengan syariah. Kalau nanti sembuh saya akan nyembelih kambing, maka begitu dia sembuh nyembelih kambingnya hukumnya wajib. Bedanya nanti kalau menyembelih kambing dengan nazar dia nggak boleh untuk makan. Sama dengan nanti kalau saya dapat THR saya akan kurban misalnya. Kurban yang asalnya hukumnya sunnah, begitu dia nazar dan apa yang dinazarkan terpenuhi, maka hukum kurban tadi yang asalnya sunnah menjadi wajib. Nah, begitu dia kurban yang hukum asalnya kurban itu boleh dikonsumsi oleh si pekurban. Jadi kalau kita kurban kambing, kemudian kita makan daging kambingnya itu boleh. Untuk keluarganya juga boleh. Tetapi begitu kurbannya adalah nazar, menjadi nggak boleh. Begitu nazar menjadi nggak boleh itu dikonsumsi. Nah, ini ada salah satu sahabat nazar. An Abdullah bin Malik, diriwayatkan dari Abdullah bin Malik, anna Uqbah bin Amir
bahwa sahabat Uqbah bin Amir akhbarahu memberikan kabar annahu bahwa Uqbah bin Amir sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ukhtin lahu tentang saudara perempuannya nazarat yang bernazar. Jadi ini saudaranya si Uqbah bin Amir ini nazar untuk apa? Antamsya, untuk jalan hafiatan, enggak pakai sendal, telanjang. Ghairu mukhtamiratin, enggak pakai jilbab. Nazar, jadi karena ada satu hal, kemudian nanti kalau saya berhasil, saya nazar untuk jalan ke masjid enggak pakai pakaian, enggak pakai jilbab gitu. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab. Setelah ditanya, ini saudaraku ini nazar untuk jalan ke masjid, enggak pakai sendal panas-panas gitu, terus enggak pakai jilbab. Nah mungkin uji nyali gitu kira-kira sebagai bentuk rasa syukur dari kondisi sakit, udah menuju masjid, terus pokoknya mau masjid nggak pakai apa-apa, bukan karena protes nggak mau pakai aurat, mau menutup aurat, tapi ya itu tadi sebagai bentuk syukur dia nggak pakai penutup lah, nggak pakai penutup kepala. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, murha, perintahkan dia menunaikan nazarnya untuk pergi ke masjidnya, tetapi fal tahtamir, tapi ya tetap nutup aurat. Jangan lakukan yang enggak nutup aurat, itu bertentangan dengan syariah. Tapi kalau jalan menuju masjidnya tetap perintahkan, karena sekalipun itu hukum asalnya mubah menjadi wajib bagi dia karena jalan menuju ke masjid. Tapi caranya karena bertentangan dengan syariah, jangan kamu lakukan. Wal tarkab, mengendarai, nggak perlu jalan kaki juga nggak apa-apa. Wal tarkab, mengendarai. Wal tasum salasata ayyam, tapi puasa 3 hari karena dia melanggar nazarnya. Nah, nazarnya nggak boleh dilakukan, tapi dia gantinya dengan puasa 3 hari. Jadi kalau nazar, harus nazar yang baik, jangan nazar yang buruk. Kalau nazar yang buruk nggak boleh dilakukan. Sebagai gantinya puasa. Sebagai gantinya adalah puasa. Nah berikutnya, ini masih soal kaitan dengan orang lain. An Abdullah bin Abbas, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, anna rajulan, bahwa ada seseorang, sa'ala, bertanya, an nabiya, kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bertanya tentang ayahnya. Kalau ini kan tadi tentang saudara perempuannya. Anna rajulan, bahwa seseorang sa'ala, bertanya, an nabiya, kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna abi atragahu al-hajju, sesungguhnya ayah saya sudah memiliki kewajiban haji. Atragahu al-hajju, mungkin kalau konteksnya kita sekarang ini sudah ada panggilan nih urutannya, ini udah ada panggilan. Anna abi atragahu al-hajju, menemui haji. Wa huwa syaikhun kabir, tetapi ayah saya itu sudah tua renta. Syaikhun kabir, sudah senior banget. Layas butuh, yang tidak tetap, ala rahilatihi, di atas kendaraan, yang susah untuk jalan. Naik kendaraan itu sudah mungkin nggak mampu. Kalau kendaraan dulu kan naik onta atau naik kuda, ini udah nggak mampu nih. Kalau toh mampu, ini berat sekali. Layas butuh, nggak bisa jejek, ala rahilatihi, di atas kendaraannya. Fa in syaddatuhu khasyitu an yamut, jika
saya papah dan kita paksa untuk naik kendaraan, khasyitu saya takut an yamut, meninggal nanti dalam perjalanannya. Ini sudah panggilan haji, sudah ikut manasik kira-kira, tapi kondisinya nggak memungkinkan nih. Udah senior banget, ini udah sakit, masih hidup sih tapi udah sakit. Kalau berangkat ke sana naik pesawat 9 jam itu khawatirnya nggak kuat. Saya takut ada apa-apa. Ala fa in syadatu khasyitu an yamut afa ahujja anhu, apakah saya boleh menghajikan? Apakah saya boleh menghajikan? Qala, Rasulullah menjawab. Jawabnya juga enggak langsung boleh apa enggak, tapi si penanya ini diajak berpikir. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ara'aita, tidaklah kamu tahu, laukana, seandainya ada, alaihi, atas orang tuamu, dainun, punya utang. Jadi haji ini sebagai sebuah kewajiban setiap muslim yang mampu. Begitu mampu secara finansial, lihat mampu nggak secara fisik. Nah, intinya istita'ah itu meliputi azad warahilah, bekal perjalanan, bisa nempuh ke sana. Sekalipun punya uang banyak tapi nggak bisa nempuh, jalannya diembargo di sana, ada perang dan lain sebagainya. Kemudian pesawatnya bagus-bagus tapi nggak kejangkau harganya, nah itu ya menjadi nggak mampu. Sekalipun murah tapi kalau nggak kejangkau ya nggak mampu. Sekalipun mahal tapi bisa bayar ya jadi murah, kan gitu. Murah mahal itu kan kuncinya adalah kebeli apa enggak. Kayak kita dulu beli rumah di BDN, saya beli dulu itu 52 juta. Oh murah ya dulu, iya dulu murah, tapi ya mahal, kita nyari-nyari uangnya. Ada juga yang harga 50 tapi nggak kebeli. Sekarang harga 1 miliar kebeli. Nah, berarti murahan mana? Ya murahan yang kebeli lah. Murahan yang kebeli. Intinya adalah kebeli kan. Kalau uangnya banyak tapi nggak ada sembako ya jadi mahal. Sembako banyak tapi nggak ada uangnya ya mahal gitu kan. Jadi yang penting pas-pasan. Jadi pas butuh, pas ada uangnya untuk bisa beli. Atau kalau toh nggak ada uangnya ada yang ngasih. Itulah barokah namanya kan. Nah, Rasulullah SAW menjawab dengan diplomatis, ara'aita, bagaimana menurutmu, laukana alaihi, seandainya dia alaihi dain, punya tanggungan utang, faqadaitahu akana mujzian, jika kemudian kamu membayarin utangnya, apakah itu cukup memenuhi kewajiban orang tuamu? Qala na'am, iya. Jadi diajak berpikir secara logik. Gimana menurutmu kalau seandainya orang tuamu punya utang, kemudian kamu yang bayarin, apakah utang itu hilang, sudah dianggap lunas? Kemudian sahabat yang nanya tadi ya jawab, iya cukup. Dan pasti juga saya bayarin kalau orang tua meninggal punya utang belum kebayar, ya saya bayarin. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, fahujja an abika, maka hajikan untuk kepentingan ayahmu. Jadi ini sebagai dalil bahwa badal haji itu tidak hanya untuk orang yang sudah meninggal. Jadi kalau ada orang tua kita atau siapa, istri, suami yang sudah berkewajiban haji secara finansial tetapi belum berkesempatan berangkat haji,
bisa karena meninggal atau karena nggak kuat atau karena nggak sempat, maka itu tetap melekat kewajibannya dilaksanakan oleh keluarganya. Nah, itu namanya badal haji, haji pengganti. Jadi bahkan ketika sakit yang nggak memungkinkan untuk bisa berangkat, tetapi secara finansial dia bisa, maka dia digantikan pelaksanaannya. Fahujja an abika, maka laksanakan haji untuk ayahmu. Nah, ini yang namanya badal haji. Kalau ada yang mau badalin, minta saya berangkat juga. Tapi haji plus ya. Kalau haji biasa lama. Ini yang soal haji. Nah, nanti kalau ada pertanyaan monggo. Nah, yang berikutnya diriwayatkan, sama-sama diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, an Ibn Abbas diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Anna Sa'dan sa'ala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa salah satu sahabat Nabi namanya Sa'ad sa'ala an-Nabi, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummi mata, ibuku baru saja meninggal, walam tusi, dan tidak memberi wasiat apa-apa, afa atasaddaqu anha, apakah saya boleh bersedekah untuk ibu saya yang sudah meninggal? Qala na'am, Rasulullah jawab na'am. Ini adalah jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas masalah faktual yang terjadi. Jadi kalau orang meninggal disedekahin, ada dalilnya, dianggap hadis yang lain. Jadi kan kadang orang terpotong-potong ini memahami hadis. Ada orang memahami hadis, memahami praktek. Oh, kalau meninggal itu nggak perlu, itu udah terputus semua amalnya. Buat apa kita sedekahin? Nggak ada manfaatnya. Apa dalilnya? Iya, keluarlah hadis. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila mati setiap orang ini, setiap anak Adam, begitu mati, idza mata ibnu adama in qata'a, terputus semua amaluhu, amalnya, illa min salas, kecuali 3 hal. Ini terputus semua kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Kemudian ilmu yang dia berikan dan bermanfaat terus. Kemudian anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Iya, 3 hal ini di dalam hadisnya. Iya, itu terputus dari perbuatan dia. Nah, perbuatan dia itulah yang bisa mengalirkan, karena perbuatan itu terus bisa mengalir karena sebab dia. Ilmu yang bermanfaat, ilmu dia pada saat di dunia, karena diajarkan, dipraktekkan, maka kemudian praktek yang diajarkan oleh dia karena ilmunya, maka dia mengalir pahalanya. Kemudian apa? Anak yang soleh, karena pendidikan dari orang tuanya, dididik, jadilah dia tabungannya. Sedekah jariyah, uang dia yang dia lakukan. Tetapi mungkin nggak kepikir yang dimaksud ini orang lain berbuat baik untuk dia. Jadi orang melakukan aktivitas kebaikan, kemudian bermohon kepada Allah untuk kepentingan dia. Sebagaimana kita mendoakan, kan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu enggak bermanfaat bagi orang yang meninggal? Manfaat. Justru mereka menunggu doa dari kita. Rasulullah SAW sendiri juga mendoakan umatnya. Bahkan pada satu waktu Rasulullah SAW jalan melewati kuburan,
kedengeran nih ada 2 orang merintih, disiksa di alam kuburnya. Rasulullah samperin, didoain, kemudian bahkan dipotongin pelepah kurma, ditancapkan di situ dengan harapan sepanjang ini masih basah dia mendoakan untuk kepentingan kebaikan agar diringankan siksanya di alam barzah. Doa manfaat nggak? Manfaat itu. Demikian juga sedekah yang dibayarkan oleh orang hidup untuk kepentingan ibunya. Punya harta kemudian kita sedekahkan untuk kepentingan ibunya. Boleh nggak? Hadis ini menegaskan na'am, boleh, sekalipun nggak wasiat, apalagi ada wasiatnya. Wasiatnya sebelum meninggal, nak, sebelum hartamu ini diwaris, ini nanti ada 20%-nya kirim ke masjid sini, belikan sound system biar ngajinya enak. Maka wajib ditunaikan wasiat itu, wajib itu. Kalau enggak, dosa itu anak-anaknya yang memperoleh wasiatnya. Kalau orang tuanya ya sudah selesai, dia enggak dosa. Niatnya sudah bagus, niatnya pada saat dia wasiat kan untuk kebaikan. Itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat. Tapi yang enggak nunaikan ini yang dosa. Apalagi belum udah rebutan. Nah, ini udah tanda-tanda ini kan, tanda-tanda. Makanya ada 4 tahap sebelum harta diwaris. Tahap yang pertama untuk memenuhi kebutuhan tajhizul janaisnya, memenuhi penyiapan pemulasaraan jenazahnya. Kalau toh kaplingnya harus beli ya diambilkan dari uangnya. Kalau toh ya, tapi kalau keluarganya nanggung, masyarakatnya nanggung ya berarti nggak diambilkan dari situ. Kemudian yang kedua untuk bayarin utang-utangnya, tanggungan-tanggungannya, termasuk tanggungan yang haji tadi. Dia punya uang cukup banyak, berarti dia sudah mustati', dia sudah mampu, tapi belum tertunaikan. Maka harus disisihkan uangnya itu untuk berangkatin haji. Uang dari tinggalan itu, uangnya sendiri gitu. Boleh nggak dibayarin? Ya boleh. Sama dengan orang seger buger, secara nalar dari sisi keuangan dia nggak mampu, berarti kan dia nggak wajib. Ternyata ada orang baik memberangkatkan. Boleh nih, boleh. Sah nggak hajinya? Sah. Gugur nggak kewajibannya? Gugur kewajiban. Jadi begitu pada saat dia miskin, belum mampu lah secara finansial, dia belum terkena kewajiban. Tapi begitu ada orang memberangkatkan dia, kemudian berangkat haji, melaksanakan manasikul haji lengkap dengan syarat dan rukunnya, maka sah hajinya dan gugur kewajibannya. Begitu nanti pulang haji dia kaya raja, dia sudah nggak terkena kewajiban haji. Karena apa? Karena dia sudah melaksanakan kewajibannya sekalipun belum wajib. Sama dengan ibu-ibu pada saat hari Jumat, dia kan nggak terkena kewajiban untuk sholat Jumat. Makanya nggak dihitung tuh jumlah minimal 40 sebagai salah satu syarat didirikannya sholat Jumat. Nggak dihitung pupuk bawang gitu. Hadirnya nggak dihitung. Tapi begitu hadir ikut sholat Jumat, rukun terpenuhi semuanya, sah sholatnya. Kalau sah sholatnya dia nggak perlu ngulang sholat zuhur gitu, sekalipun masih cukup waktu. Sholat Jumatnya itu sudah menggugurkan kewajiban sehingga nggak perlu sholat zuhur.
Jadi yang kayak gitu juga butuh ilmu. Kadang juga dipaksa untuk haji lagi, atau nggak boleh sholat Jumat karena nggak wajib gitu. Tidak semua yang nggak wajib nggak boleh dilakukan. Jadi makanya ada syarat wajib, ada syarat sah. Nah, beda halnya kalau syarat sah. Begitu syarat sah di dalam sholat seperti ibu-ibu ini, salah satu syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas dan najis. Begitu haid itu nggak boleh sholat. Begitu sholat dosa, kan gitu kan. Bukan hanya nggak sah, dosa gitu kan. Dosa. Puasa juga demikian. Wah, ini daripada saya qadha nanti bebannya tinggi karena nggak ada temennya, ya nggak. Kondisi puasa Ramadan ini bisa ringan karena banyak temennya. Tapi begitu sendiri kita bisa bayangin pada saat Syawal gitu, yang lain makan-makan kita puasa kan berat tuh. Cobaannya lebih besar lah setidaknya. Atau dibuat bersama, dibuat bersama, lingkungannya dibuat bersama. Mungkin komitmen dengan keluarga semua. Pokoknya pada hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-8 kita puasa semua ya, kompak-kompak, jadi enak. Jadi saling memahami. Ada satu komunitas begitu. Ada satu komunitas, jadi ada tafahum, ada kesepahaman. Jadi begitu lebaran kedua atau ketiga gitu sampai ke-7 ya kunjungan, tetap kunjungan tapi kosongan gitu karena puasa. Baru kemudian lebaran besarnya itu lebaran ke-8. Umumnya lebaran ketupat itu kan, lebaran ketupat. Di sini ketupatnya hari pertama keluar. Saya juga baru tahu itu pada saat ke Jakarta aja. Namanya lebaran ketupat itu kan lebaran ke-8. Ke-7 atau ke-8 ya, ke-8. Pokoknya ke-8. Itulah lebaran ketupat. Kita ngertinya makan ketupat itu ya kalau lebaran hari ke-8 ke masjid itu ada bikin ketupat dulu, bikin apa namanya dari janur tuh. Ritualnya begitu. Sekarang ternyata ketupatnya ganti lontong di hari pertama di malam iya. Saya nggak pulang, kalau ada yang ngirimin ketupat juga boleh. Ujungnya begitu ujungnya. Nah, kewajiban yang ketiga, jadi setelah untuk mengurusi jenazah, kemudian untuk membayar utang-utangnya, yang ketiga menunaikan wasiatnya. Kalau uangnya hanya cukup untuk kepentingan mengurusin jenazahnya, setelah itu utang-utangnya yang terhutang nggak cukup, jadi hartanya ini nggak cukup untuk bayarin utangnya, ya sudah, jangan nunggu warisan, wong sudah nggak ada hartanya gitu kan. Jangan diambil dulu warisan baru belakangan kemudian kalau sisa dibuat apa namanya mau utang, nggak boleh. Ini urutannya memenuhi kebutuhan jenazahnya dulu, bayarin utangnya dulu, nunaikan wasiatnya. Begitu bayar utang habis, wasiatnya masih ada, ya wasiatnya menjadi nggak tertunaikan, wong nggak ada apanya yang diwasiatkan, gitu kan, wong sudah habis. Jadi urutannya begitu, baru setelah itu wasiat, setelah wasiatnya tertunaikan baru kemudian dibagi waris. Itu yang keempat. Yang terakhir, nah yang terakhir nih soal puasa ini. Babu majaa fil wudu lil junubi idza arada an yanam. An Ibnu Umar, diriwayatkan dari sahabat Abdullah Ibnu Umar, an Umar annahu sala Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari ayahnya, dari Umar bin Al-Khattab, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayana mu ahaduna wa huwa junubun? Qala na'am idza tawadda. Apakah salah satu di antara kita boleh tidur setelah junub? Nah, ini kan urusan rumah juga ditanyain nih. Bukan hanya urusan sholat, urusan puasa,
Tapi urusan rumah setelah hubungan suami istri ngantuk nih. Boleh nggak tidur dulu? Wah ini. Termasuk juga pas puasa. Kemudian malam suami istri hubungan, setelah itu waduh dingin nih. Tidur boleh nggak? Qala na'am. Rasulullah jawab, iya, idza tawaddoa. Tapi dianjurkan wudhu dulu. Kalau toh nggak mandi, wudhu. Itu bu, wudhu dulu. Kalau wudhu masih kedinginan, masa tayamum? Orang hubungan badannya aja nggak tayamum, apalagi mintanya wudhunya tayamum. Jadi wudhu dulu. Demikian juga pada saat puasa. Jadi kalau begitu subuh masih hubungan badan, maka dosa haram. Tetapi begitu subuh sudah selesai hubungan badan tapi belum mandi, nggak apa-apa. Jadi masih hadas, kemudian masuk waktu subuh, itu puasanya nggak batal. Yang batal adalah kalau masih melanjutkan hubungan suami istri. Sebagaimana kalau masih melanjutkan makan sekalipun sisa satu suap kemudian dilanjutkan, itu batal. Jadi begitu azan ya berhenti. Nah, berhentinya waktu azan apa waktu imsak? Waktu imsaknya kapan ya? Imsak yang sebagai penanda awal masuk puasa ya waktu subuh sih sebenarnya. Cuma kenapa para ulama kita menegaskan soal waktu imsak sebelum subuh? Itu yang 10 menit sebelum azan subuh. Itu untuk kepentingan ihtiyat, kepentingan kehati-hatian. Jangan sampai kita masuk kepada jurang puasanya. Jadi ini kan al-khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Garisnya itu kan tipis. Jadi garis demarkasinya itu kan nggak kayak ada pagar gitu kan. Kalau ada pagar kan kita mentok nih. Tapi ini kan nggak ada pagar. Kalau kita lengah kita lewat, maka kalau kita lewat berarti kita nabrak waktu puasa masih makan. Hukumnya nggak sah puasa kita. Maka itulah diberikan spare waktu 10 menit. Dan Rasulullah SAW apakah mengajarkan? Iya. Rasulullah SAW mengakhirkan sahur, tetapi berhenti sahurnya sekira 50 ayat. 50 ayat kalau bacaan lebih lah 10 menit kan. Nah itu yang nggak dipahami. Ini imsak, nggak ada itu imsak. Mulai imsak itu ya subuh. Iya, semua orang juga tahu. Tetapi untuk kepentingan kehati-hatian, ulama berijtihad, dikasihlah waktu 10 menit jeda ini. Rasulullah juga melakukan. Kadang orang ini senengnya kontroversi. Ya, itu imsak. Ilmunya sih benar, tapi hikmahnya yang kurang. Jadi ada ilmu, ada hikmah. Ilmu itu terkait dengan pengetahuan, hikmah itu terkait dengan kebijaksanaan. Nah ini kan bijaksana sekali ulama dulu itu, memberikan batas. Biar apa? Biar nggak nabrak. Makanya diberikan jeda nih. Kayak galengan lah kalau di sawah itu kan, diberikan jeda biar nggak nabrak punya orang. Maka itu Rasulullah juga mengajarkan berhenti. Tetap disunahkannya takhirus sahur, mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka. Tapi yang nggak pas di garis-garis demarkasi gitu kali kan gitu kan. Apalagi balapan sahur sebelum azan. Nah, ilmunya azannya Al-Barakah yang bagus. Buka dulu kayaknya yang azan. Ya, yang azan buka dulu baru kemudian azan. Nah, itu pinter. Kata anak saya ini pinter nih yang azan nih katanya. Makan dulu baru ngasih tahu kita.
Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? 1 2. Monggo silakan. Mumpung belum bayar. Apa? Oh, batal haji. Kita kirain batalin janji. Batalin haji. Kalau misalkan semasa hidup itu yang bersangkutan itu tidak punya niat untuk berangkat haji, gitu ya. Nah, apakah warisnya itu ada agak belum nangkep apakah hukumnya sunnah atau wajib? Nah, ahli warisnya apakah wajib untuk tadi? Tadi. Kemudian yang kedua mengenai kiamat. Jadi ini Nabi ditanya kemudian memang menanyakan balik. Nah, kan sekarang ada beberapa satu yang menyampaikan ini kiamat udah dekat, ya. Apa? Udah dekat kiamat. Oh. Atau ada ilmuwan yang memperkirakannya kiamat itu akan terjadi tahun sekian. Islam memberikan tanda-tanda nggak sih? Itu udah apa kiamat udah dekat atau gimana? Apakah bisa terlakukan? Kemudian yang terakhir tadi terkait dengan nazar tadi kan. Nah, kalau kita nazar memotong korban kan kita nggak boleh makan ya kita. Nah, tapi kalau misalkan ini contohnya nih ambil rapat ya, pokoknya nanti kalau saya terpilih jadi ketua RW, saya mau traktir loh ya, traktir seluruh jamaah. Nah, Pak Rahmat, traktir itu boleh makan nggak atau hanya membayar aja ya? Oke, tes. Yang pertama soal badal haji. Kalau seandainya dia nggak niat, boleh nggak dilakukan oleh orang tadi? Yang pertama jawabannya boleh dalam kondisi apapun. Tetapi apakah wajib atau sunnah? Kalau dia sudah berkewajiban, maka hukumnya wajib, gitu kan? Kalau dia sudah berkewajiban. Kalau belum, boleh nggak itu? Boleh. Sebagai apa? Sebagai bagian dari ibadah yang didedikasikan dari keluarganya kepada almarhum. Sebagaimana ini hadis yang berikutnya tadi, boleh bersedekah untuk kepentingan yang mati. Ya, boleh bersedekah untuk kepentingan yang mati. Ini hadisnya jelas loh. Saya tegesin lagi ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas ini misanannya Nabi, orang yang didoakan khusus oleh Rasulullah SAW menjadi ulama, menjadi faqih. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ini sekalipun misanan tapi jaraknya jauh. Jaraknya jauh. Yang dekat itu dengan pamannya Al-Abbas. Ini bahkan pada suatu waktu ini pernah konfrontasi perang Al-Abbas ini. Tapi kemudian belakangan masuk Islam. Sebelum pada saat Fathu Makkah, penaklukan Makkah. Jadi setelah Rasulullah SAW berdakwah di Makkah dengan berbagai kesulitan, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala minta untuk hijrah ke Madinah. Kemudian dari dakwah di Madinah setelah hijrah muncul sinaran keislaman menyebar kemana-mana hingga tidak butuh waktu lama. Jadi enggak lebih 10 tahun Makkah sudah terbebaskan menjadi negeri Muslim. Rasulullah SAW hadir dengan futuhat, dengan penaklukan, dengan kemenangan tanpa pertumpahan darah. Dan kemudian Rasulullah SAW menegaskan dalam pidatonya, siapa yang masuk rumah Al-Abbas dia orang yang aman. Nah, justru jadi tempat perlindungan nih. Nah, salah satu adalah putranya ini Abdullah ibn Abbas. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa saat
ada salah satu sahabat namanya Sa'ad bertanya kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya ibuku meninggal walam tusi dan tidak mewasiatkan apa-apa. Afa atasaddaqu anha, apakah saya boleh bersedekah untuk ibuku? Nah kan ibunya udah meninggal nih, saya bersedekah untuk ibuku, kan udah jelas nih, nggak ada tafsir lagi. Qala Rasulullah SAW jawab, na'am, iyo yo. Nah, kira-kira begitu. Nggak ada lagi debat kalau ini kan, wong dari pertanyaan. Konteksnya juga jelas. Ibu yang meninggal tidak wasiat, kemudian boleh nggak saya sedekah untuk ibu saya? Jawabnya juga jelas, boleh. Nah, salah satu jenis sedekahnya ya haji tadi. Kan sedekah bisa beragam. Sedekah bisa uang, bisa perbuatan. Misalnya perbuatan saya ngepel masjid, pahalanya saya niatkan untuk ibu saya, boleh nggak itu? Boleh. Nah ini ada lagi juga riwayat hadis nih. Pada suatu waktu Rasulullah SAW ngaji seperti ini, menjelaskan soal keutamaan sedekah, keutamaan jihad fisabilillah bi amwal, jihad dengan harta. Maka berbondong-bondonglah kemudian orang nyumbang untuk kepentingan sedekah, untuk kepentingan amal jariah, untuk kepentingan jihad fisabilillah bi amwali. Ada salah satu orang protes, ya Rasulullah SAW, ja'al dusur bil ujur. Ini orang-orang kaya ini datang dengan pahala mengalir seperti Rasulullah ceritakan. Tapi kami ini ya Rasulullah, itu kan, gimana bisa setara dengan mereka? Kunna nusolli wa hum yusallun. Saya sholat, mereka juga sholat. Saya pergi ke masjid, mereka juga pergi ke masjid. Saya puasa, dia puasa. Tapi dia infak fisabilillah, saya nggak bisa. Nah, aneh kan. Kemudian Rasulullah SAW jawab, al kalimatut thayyibatu shadaqah. Kalimah thayyibah yang keluar dari mulut kita itu adalah sedekah. Imatatul adza anit thariq itu sedekah, bersihin selokan-selokan itu adalah sedekah. Menyingkirkan duri dari jalanan agar orang enggak terperosok, enggak kena duri, itu adalah sedekah. Bahkan wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan hubungan suami istri yang kamu lakukan di rumah, muasyarah zaujiyah, kamu berbuat baik kepada istri, kamu berbuat baik ke anak-anak, itu adalah sedekah. Nah, udah mulai senyum nih. Yang tadi protes udah mulai senyum. Kemudian begitu Rasulullah SAW memberikan penjelasan wa fi bud'i ahadikum sedekah, udah mulai cair ketawa, protes lagi. Masa iya sih hubungan suami istri aja sedekah? Ya. Ini tanya lagi, Rasulullah juga jawab, aro'aita, gimana menurutmu kalau seandainya ada orang yang punya hasrat seksual disalurkannya secara tidak benar, apakah itu dosa? Oh iya dosa, iya dosa. Maka kalau punya hasrat seksual disalurkannya di tempat yang benar, berarti kan nggak dosa, berarti itu ibadah dan itu adalah sedekahmu. Udah, baru setelah itu pulang dia, sedekah aja dah, sedekah di rumah. Jadi senyum lagi. Nah, itu sedekah. Jadi bisa beragam tuh. Salah satunya adalah haji tadi. Tapi kalau dia sudah memiliki kewajiban belum ditunaikan, berarti kan jadi utang pada hakikatnya. Dia harus wajib membayarnya. Fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Hutang kepada Allah itu lebih layak untuk ditunaikan. Nah, itu di dalam riwayat hadisnya tadi, riwayat yang lain itu disampaikan sama analoginya yang disampaikan oleh Rasulullah. Aro'aita, gimana menurutmu kalau seandainya orang tuamu itu punya utang, apakah kamu akan menunaikan utangnya? Jawabnya iya. Maka
Kesimpulannya, utang kepada Allah itu jauh lebih layak untuk dibayar daripada sesama. Wong kepada sesama aja kamu tunaikan, masa kepada Allah nggak kamu tunaikan? Nah gitu. Utang sholat, utang puasa, utang haji, utang nazar jika ada nazarnya, wasiat kan jadi utang tuh. Kan wasiat itu kan sebuah komitmen. Bedanya janji dengan wasiat. Kalau janji atau nazar pelaksanaannya ya pas dia hidup. Tetapi kalau nazar, kalau wasiat itu adalah komitmen pada saat hidup, pelaksanaannya pada saat meninggal. Ya kan, itu wasiat. Makanya jangan wasiat dulu. Kalau wasiat nanti cepat meninggal. Iya. Kalau mau wasiat tertulis, disimpan di mana gitu, dipanggil ahli warisnya, ini nanti wasiatnya. Jadi kalau wasiatnya nggak tertulis, kadang yang satu merasa dapat wasiat, yang satu merasa enggak, kemudian ribut. Kan mungkin juga gitu kan, wasiatin nggak ada saksinya. Nah, jangan meninggalkan bom waktu juga, meninggalkan kematian, meninggalkan potensi konflik gitu. Yang kedua, apa yang kedua? Hah? Tanda-tanda kiamat. Min asyratis sa'ah. Ada tanda-tanda kiamat sughra, ada tanda-tanda yang besar. Tanda-tanda yang kecil itu ketika maksiat dijadikan kebiasaan. Ketika laki jadi perempuan, perempuan jadi laki. Ketika muncul banyak bayi tanpa bapak, itu tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda ini yang laki jadi perempuan, perempuan jadi laki. Kemudian seks bebas membudaya di tengah masyarakat. Itu salah satu tanda kiamat. Sudah dekat. Nah nanti kalau tanda-tanda sudah dekatnya yang tanda zahir, ya nanti matahari terbit dari barat, itu tanda-tanda kiamat. Kemudian muncul solsolatil jaros, muncul ya bumi bergoncang, kemudian yang seharusnya pada poros, pada orbit semua bergolak, gempa susul menyusul, kemudian gunung meletus berbarengan di mana-mana. Nah, itu adalah tanda-tanda min asyrati sa'ah. Di samping tanda-tanda lahiriah, tanda-tanda fenomena sosialnya yaitu tadi meluasnya kemaksiatan, kemudian orang berkata baik aneh, orang yang buruk dijadikan pegangan dan juga pedoman. Itu tanda-tanda kiamat. Makanya kalau sepanjang masih banyak kiai mengingatkan kebaikan, ya masih panjang, masih lama kiamat. Tapi kalau kita sudah membiasakan diri dengan keburukan, nah itu kita mendekatkan diri kepada kiamat. Makanya kalau masih ada ngaji rutin di BDN gitu kan, insya Allah kiamat di BDN masih jauh. Kiamat di BDN-nya masih jauh. Kan kiamat itu kan pada hakikatnya kan alamatnya, kemudian praktiknya bisa aja kiamat lokal itu tadi itu masyarakatnya menjadi terbiasa menjadi keburukan. Itu kan pada hakikatnya udah kiamat di dalam dirinya. Dia udah nggak tenang. Qad qamatil qiyamah. Azab Allah turun karena kemaksiatan yang menyebar dan sejenisnya. Itu tanda-tanda kiamat yang diceritakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Yang apa?
Oh, nazar traktir. Iya. Kalau Pak Noto jadi ketua DKM ditraktir semua jamaah misalnya, ya wajib. Kalau ternyata dibayarin orang gitu ya. Kalau apa tadi? Yang traktir boleh ikut makan atau tidak? Ada teman bayarin dulu. Kalau tadi kan misalkan Oke, ya. Yang neraktir boleh nggak? Ya kalau neraktirnya adalah neraktir jamaah termasuk dia makan ya boleh. Tapi kalau nazarnya yang kayak tadi contoh nazar kurban, nah maka dia nggak boleh. Karena kurban itulah yang kepentingannya untuk si mudhahi, si orang yang dituju dari pekurban itu. Tapi kalau neraktirnya dia bagian dari jamaah, kemudian makan bareng, pengertian neraktir kan umumnya makan bareng. Ya itu enggak apa-apa gitu. Ya apa-apa. Beda halnya tadi itu kalau kurban, kemudian apa lagi? Menghajikan orang. Ya orang itu nggak boleh menghajikan, maksudnya kita bayar separuh-separuh ya. Ini bayar satu tapi untuk berdua ya nggak boleh. Bahwa kemudian menghajikan orang dia ikut haji bayar sendiri ya boleh kan itu. Kayak tadi itu mentraktir tapi asal kamu nggak usah nih jatah saya ya nggak boleh gitu kan. Tapi kalau haji menghajikan orang kemudian dia nemenin dan bayar sendiri, tetap nggak mengurangi hak dari yang tadi dinazarkan ya boleh gitu. Wallahu a'lam. Satu lagi ya, keburu maghrib. Nanti pertanyaannya bagaimana kalau nazar itu tidak dijalankan? Oke. Apakah dia masih hidup ataupun sampai meninggal dia belum menjalankan? Lalu apakah bisa diganti nazarnya dengan kebaikan yang lain? Dan apabila dijalankan misalnya kayak tadi nazarnya ingin berbagi makanan atau lain-lain, karena satu dan lain hal bentuknya dirubah dari niat awal, dirubah bentuknya ke yang lain, apakah itu masih sah? Iya. Nazar itu intinya adalah sebuah komitmen diri yang mewajibkan diri untuk melakukan sesuatu yang dikaitkan dengan perbuatan yang dipersyaratkan. Ini di dalam tradisi jahiliyah terbiasa. Sama dengan tradisi sumpah, ya. Tradisi sumpah di dalam percakapan kemudian membuat komitmen itu mentradisi di masyarakat jahiliyah. Islam nggak menganjurkan ini, tetapi mengaturnya. Kalau dulu demi Lata, demi Uzza, sumpahnya diganti menjadi demi Allah. Sumpahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata dia bersumpah mencederai sumpahnya, maka dia terkena kafarah, terkena denda. Demikian juga dia nazar untuk melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, yang dikaitkan dengan perbuatan tertentu, ternyata syaratnya terpenuhi, maka dia menjadi wajib untuk melakukannya. Begitu dia tidak melakukan berarti dia khianat pada diri, maka tebusannya adalah bayar kafarah. Jadi dia wajib berarti ini melakukan apa yang dinazarkan. Bahwa kemudian nanti mengganti, ya dia melakukan lagi, kira-kira begitu. Sepanjang apa yang dinazarkan tidak bertentangan dengan syariah. Begitu bertentangan dengan syariah nggak boleh dilakukan. Kemudian dia mengganti hal yang lebih bagus, tapi tetap dia harus membayar kafarat nazarnya. Kayak tadi itu contohnya, ada salah satu sahabat nazar untuk jalan ke masjid nggak pakai pakaian, jalan kaki saja. Diperintahkan oleh Rasulullah memenuhi nazar untuk pergi ke masjidnya karena ini bagus dan nggak bertentangan syariah, tapi caranya nggak bagus, suruh ganti tapi tetap bayar kafarat
puasa 3 hari, ya kan gitu kan. Apa yang dia nazarkan kalau nggak bertentangan dengan syariah harus dilakukan. Yang bertentangan nggak boleh dilakukan, diganti dengan hal yang bagus. Dari tadi asalnya hafiatan jalan kaki nggak pakai alas kaki, kemudian nggak pakai penutup, suruh ganti untuk menunggang Valyarkab, naik GMC, naik keledai gitu, pokoknya naik ini. Tapi pada saat dia naik bayar kafarat. Sama tadi itu ganti, kalau mau ganti ya silakan, tapi bayar kafarat. Wallahu. Oh iya dah. Kalau satu lagi resiko nyiapin takjil. Saya kan misalkan saya ngobrol 5 orang, ya kan, kemudian salah satu teman saya itu bilang bahwa saya sudah punya uang 60 juta dan saya akan berhaji. Saya pergi, tapi setelah itu berapa lama saya pergi, dan kebetulan saya pindah gitu, bukan pindah tugas, dan ternyata meninggal orang tersebut. Dan saya baru ingat sekarang bagaimana saya ininya, karena saya pernah dengar gitu, gimana saya mesti memberikan mengasih tahu keluarganya, atau tidak perlu, atau saya sebenarnya bersalah apa? Ya, oke. Saya mau berhaji itu apakah nazar, apakah niat, atau cita-cita? Nah, kan macam-macam tuh, harus diurai tuh. Misalnya saya nabung untuk haji nanti, itu enggak nazar pada hakikatnya. Kalau nazar itu kalau nanti anak saya diterima masuk ITB misalnya, saya akan umroh sekeluarga, itu nazar jadinya. Itu nazar jadinya, dikaitkan dengan sesuatu. Kayak kalau nanti sembuh penyakit ibu saya misalnya, saya akan syukuran ngundang sekampung, itu nazar. Itu nazar. Tapi kalau itu tadi kita kumpulin uang, kemudian Uang itu sudah ada. Nah, Di tabungan itu, tabungan ini akan saya gunakan untuk pergi haji. Oke, tabungan ini akan saya gunakan untuk pergi haji. Posisinya yang pasti itu bukan nazar, karena nazar itu dikaitkan dengan suatu peristiwa yang akan terjadi. Ini barang ini udah ada, ini akan saya gunakan untuk haji. Apakah itu bagian dari financial planning, atau bagian dari azam, atau bagian dari niat? Kalau ternyata dia sudah niat, nah niat itu kan muqtarinan bil fi'li, disertai dengan pekerjaan. Maka begitu uang saya akan pergi haji, daftarlah dia ke BP, bank penerima setoran, BPS, bank penerima setoran, uang cicilan haji. Begitu bayar, dia sudah bayar, berarti dia sudah niat haji. Begitu meninggal nih, keluarganya wajib untuk menunaikan haji untuknya. Tapi kalau ini buat haji nih, setelah itu mikir, anaknya sekolah ini bayar, nggak jadi, berarti tidak. Itu posisinya. Tapi kalau berangkat haji, kemudian nabung, keluarganya nggak ada yang tahu nih. Begitu ketahuan ini sudah siap haji, wajib ini. Ya, gitu kira-kira. Begitu posisinya. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma sahhil lana umurana fi dinina wa dunyana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ahlihi wa inna na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ahlihi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi